Bapak Ibu, dupa, saudara di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya, itu bicara tentang kehidupan dan doa daripada umat Tuhan. Sekali lagi, ya, dupa adalah kehidupan kita dan doa kita itu merupakan dupa yang naik ke hadapan hadirat Tuhan. 2 Korintus pasal 2 ayat 15 dan 16 saya bacakan. 2 Korintus 2:15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah, atau bagi yang akan binasa, saudara, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Sampai sekian saja pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mempunyai latar belakang dari Bilangan pasal 14, Saudara. Ya, waktu tulah mulai datang dan mendatangkan kematian di tengah-tengah umat Israel, maka Musa menyuruh Harun untuk membawa pedupaan dan lari ke tengah-tengah Israel. Dan Alkitab katakan, saudara, Harun seperti membuat satu garis antara yang mati dan yang hidup. Dupa, pedupaan emas yang dia ambil dari tabernakel itu, saudara, dibawa lari, saudara. Dan itu memisahkan antara yang mati dan yang hidup. Tulah sudah jatuh. Itulah karena dosa bangsa Israel, maka Allah mendatangkan atau Allah mengangkat pagar pelindungannya dan mengizinkan tulah menimpa bangsa Israel. Dosa memang tidak bisa main-main, saudara. Itu mendatangkan kematian. Dan itu sudah hanya dapat dinetralisir, hanya dapat dihentikan waktu Harun diperintahkan oleh Musa setelah mereka berdoa kepada Tuhan. Bagaimana solusinya supaya tulah ini berhenti? Maka Harun lari ke kemah perhimpunan, kemah tabernakel, membakar dupa, dan dia lari sudah ke tengah-tengah bangsa Israel. Dan di mana Harun ada itu seperti membuat garis antara yang mati dan yang hidup. Bapak Ibu, sama juga dengan peran saya dan saudara di akhir zaman ini, saudara. Saudara, di tengah-tengah budaya dunia yang berdosa, ya kan? Di tengah budaya dunia yang menuju kehancuran. Di tengah budaya dunia yang saya mau mengatakan penuh dengan kematian. Di tengah budaya dunia yang sedang sekarat sekarang ini. Bagaimana fungsi kita gereja Tuhan? Bagaimana fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan? Dikatakan saudara, kita harus menjadi aroma, menjadi bau kehidupan di dalam dunia yang berbau kematian. Ya kan saudara? Ya, lihatlah kejahatan yang terjadi di mana-mana. Lihatlah gempa bumi saudara yang terjadi saudara. Ribuan orang meninggal. Lihatlah segala keadaan dunia. Kenapa bisa demikian? Ini bukan salah Tuhan. Ya, saya tidak mau mengatakan bahwa Tuhan menghukum sehingga terjadilah kebakaran di California. Saya nggak berani mengatakan demikian. Saya tidak berani mengatakan bahwa gempa bumi terjadi dan menghancurkan Myanmar. Oh, nggak berani. Ya, saudara, itu karena dosa. Itu karena pelanggaran. Itu karena pemberontakan manusia dan Allah mengangkat pagar pelindungannya. Maka datanglah si peminasa. Maka datanglah kerusakan. Jangan lupa saudara, kita juga hidup di sebuah dunia yang sudah rusak. Yang sudah jatuh. Dan kita mengalami hal-hal seperti ini. Gempa bumi, sakit penyakit, saudara, pandemi dan lain sebagainya. Kesulitan demi kesulitan. Dan itu mendatangkan kematian. Itu berbau kematian. Dan bagaimana fungsi kita di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang sekarat seperti itu, yang berbau-bau kematian. Nah, mungkin kita akan berkata, ya, seringkali kita ini anak-anak Tuhan bilang begini, Tuhan, dunia ini sudah sedang melakukan yang jahat di hadapan hadirat-Mu. Lihatlah kejahatan dan kita berjiwa hukum. Tuhan, ya, aku berdoa, datangkanlah api dari langit. Biar itu api bakar-bakarin itu orang berdosa di Hollywood. Kita berjiwa hukum.
Dan kita minta seakan-akan ini hukuman Tuhan yang datang. Oh saudara, tidak bisa begitu. Saudara, bagaimana fungsi kita? Alkitab katakan saudara bahwa waktu tulah itu mulai jatuh di atas orang Israel. Maka Harun dan Musa dan Harun berdoa. Dia mencari Tuhan dan Tuhan menjawab solusi untuk hal tersebut. Solusi untuk kematian dan tulah dan segala macam yang mendatangkan saudara kematian dan maut. Saudara, dalam dunia ini yang kita lihat semakin hari semakin besar terjadi di dunia akhir zaman ini. Adalah apa? Harun, kamu harus lari ke tabernakel. Ya, ambil itu pedupaan. Bakar ukupan itu. Ya, dan bawa lari ke tengah-tengah tulah yang sedang jatuh itu. Dan Alkitab katakan, di mana Harun datang, saudara, itu seperti membuat garis perbedaan antara yang mati dan yang hidup. Itulah fungsi kita. Itulah fungsi gereja, bukan untuk menghukum dunia ini. Bukan untuk mengatakan Tuhan kirim api biar habis, biar maaf bicara mampus semuanya. Mereka orang berdosa, mereka teroris. Hukum Tuhan, hukum. Oh jangan saudara. Kita gereja Tuhan harus concern dengan keadaan dunia ini. Ya kita nggak bisa masa bodoh dan berkata biarin aja. Biar Tuhan mendatangkan api dari langit untuk menghancurkan semua orang berdosa. Kita sudah capek hidup dalam dunia ini saudara. Dan biarlah Tuhan kedatanganmu dipercepat. Dan dengan kedatanganmu engkau menghancurkan manusia. Kita berjiwa hukum. Saudara, kita tahu saudara. Memang saya mau mengatakan bahwa keadaan dalam dunia ini yang jahat. Membuat kita seringkali capek ya. Membuat kita seringkali lelah. Kita mau cepat-cepat Tuhan datang. Mengangkat kita semua. Dan biarin orang jahat di muka bumi ini dibakar habis. Biarkan para teroris dibakar habis. Biarkan apalagi ISIS, politikus busuk, penjahat koruptor dibakar habis. Seringkali kan kita begitu saudara. Ya. Dan memang kita tahu ada masa untuk itu. Kitab Wahyu mengajarkan saudara bahwa ada yang namanya piala dan bokor murka Allah yang akan jatuh. Tapi saya yakin saudara, bukan itu motivasi kita untuk meminta Tuhan datang dengan segera. Tuhan datang segera, bikin habis itu dunia, bakar mereka orang jahat. Saya yakin saudara, Tuhan mau kita umatnya sebelum hal itu datang. Sebelum saudara dunia akan semakin terpuruk dan menuju kehancurannya, menuju kepada kematiannya. Maka Tuhan mau memakai gerejanya untuk lari ke tabernakel Tuhan. Mengambil pedupaan, menaruhnya, membakarnya dengan api dan lari ke tengah-tengah masyarakat. Itu fungsi gereja. Kita harus berdoa. Dan di mana doa syafaat, doa, saya sudah katakan, dupa itulah gambaran kehidupan saya dan saudara. Yang berdoa, yang memuji, menyembah Tuhan. Seperti yang saudara lakukan pagi hari ini. Seperti yang kita lakukan hari Kamis. Seperti yang kita lakukan tiap pagi. Dan saya yakin, mungkin saudara tidak melihatnya, saya yakin itu pasti punya dampak. Doa orang benar itu besar hasilnya, bukan untuk diri sendiri. Tapi juga untuk keadaan masyarakat di sekitar. Untuk keadaan bangsa dan negara ini. Untuk situasi-situasi yang saudara lihat terjadi di mata saudara. Memang Tuhan mau datang pada kali yang kedua. Dan masanya tidak lama lagi. Tapi saya yakin pada saat-saat seperti itu. Tuhan memanggil umatnya untuk berdoa. Untuk memuji dan menyembah dia. Untuk berseru. Untuk bersyafaat. Kita tidak bisa masa bodoh. Kita tidak bisa apatis. Umat Tuhan. Itulah sebabnya saya senang saudara tiap Sabtu. Saudara boleh datang dan saya ingin bisa lebih banyak lagi saudara. Spirit doa itu membakar kita gereja Tuhan. Kenapa? Kita concern. Kita menangisi jiwa-jiwa. Kita berseru Tuhan selamatkanlah mereka. Amin. Puji Tuhan. Halo. Betul demikian Elimas? Yang percaya katakan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Allah pada pagi hari ini.